Bos-bos, kalau dengar kata penyetan, mungkin yang kebayang ayam goreng atau lele biasa. Tapi di warung kecil ini, ada satu menu yang bikin orang penasaran dan rela datang jauh-jauh. Nasi penyetan ikan barakuda. Di sini, ikan barakuda disajikan dengan sambal pedas dan nasi daun jeruk. Tapi bos, di balik seporsi penyetan unik ini, ada cerita perjuangan yang gak kalah dalam rasanya. Cerita tentang seorang ibu yang bangkit dari kebangkrutan sambil terus menjaga dan memperjuangkan anak istimewanya. Dari warung sederhana inilah, harapan itu perlahan diolah dan berubah jadi cuan yang manis. Halo bos, aku Kiki Amelia, aku sing duwe penyetan sedep mantep. Neng kene iki ono ayam seres sing paling best seller karo cakalang karo barakuda iki. Ya. Terus neng kene iki ono jukut juga. Jadi nek kanca-kanca penasaran karo penyetan sedep mantep, ojo lali nonton cuan bos. Penyetan memang jadi makanan favorit banyak orang Indonesia, bos. Rasanya gurih, pedas, dan selalu pas di lidah. Di dunia kuliner, rasa itu segalanya. Tapi keunikan adalah pembedanya. Dan di sini, Kiki main di dua-duanya. Bukan cuma menunya yang beda, sambalnya juga punya karakter masing-masing. Ada yang pedas segar, ada yang dalam rasanya, dan semua punya penggemarnya sendiri. Jadi saya buka penyetan itu biar berbeda dengan yang lain itu di sambelnya sama di nasinya. Jadi orang datang ke sini ya karena beda. Bos, di balik ramainya warung ini sekarang, ada cerita jatuh yang gak semua orang lihat. Pandemi jadi titik terberat dalam hidup Kiki. Usaha yang dibangun bertahun-tahun harus runtuh dalam waktu singkat. Dulu tuh sebenarnya saya punya usaha skincare mas. Dari tahun 2014 saya mulai online. Sampai di COVID saya bangkrut, usahanya habis, semuanya habis. Dengan sisa yang ada, Kiki dan suami mulai dari nol. Jual aset, lunasi hutang, dan nekat mulai lagi dari awal. Jadi saya dulu punya rumahnya dijual, pokoknya habis, benar-benar habis. Terus saya ngelunasin utang-utang, saya mulai lagi sama suami dari nol. Akhirnya ada modal buat bangun usaha kuliner ini. Warung kecil di samping kontrakan jadi titik awal baru. Tanpa karyawan, tanpa pembeli, hanya harapan dan tekad yang dipegang kuat. Itu benar-benar rumah makan biasa aja karena ya pelan-pelan buat merintis. Saat sepi, Kiki nggak diam. Dia nyalain fitur live pada medsosnya. Ia jualan sambil cerita tentang hidupnya. Kebetulan anak pertama saya berkebutuhan khusus. Ya jadinya saya sambil nge-live, sambil jualan, terus sambil sharing tentang anak berkebutuhan khusus menurut pengalaman saya sendiri. Kisah Kiki Amelia membangun bisnis dan memperjuangkan anak spesialnya sampai menembus layar live-nya. Perlahan, orang-orang mulai datang. Bukan cuma beli makanan, tapi juga ikut merasakan perjuangannya. Makasih banyak buat salah satu orang yang beliin rice cooker buat aku. Itu aku juga minta maaf, ya Allah, aku tuh sedih banget loh. Dari layar kecil, cerita itu makin menyebar luas. Sampai akhirnya banyak yang datang langsung, termasuk para pembuat konten kuliner. Di review sampai kedatangan artis, Farida Nurhan itu juga membantu banget. Dibantu sama Omay banget. Akhirnya banyak yang artis-artis, banyak yang datang. Terus akhirnya banyak yang kesini. Sedih. Dari yang awalnya sekedar melihat konten Kiki di sosmed, akhirnya makin banyak pula orang yang datang langsung untuk mencoba makanannya, bos. Aku perintis, bukan pewaris. Jadi saya benar-benar dari nol, benar-benar usaha sendiri. Ya alhamdulillah lah, banyak respon positif dari masyarakat.
Yang dijual Kiki bukan cuma makanan, tapi juga cerita yang jujur, dan itu yang bikin orang percaya. Dan dari situlah semua berkembang. Begitu kedekatan dengan para followersnya terbangun, otomatis kepercayaan pun terbangun dari sosok Kiki Amelia ini. Dalam dunia digital, inilah yang disebut personal branding. Dari strategi ini, orang tidak hanya mengenal produk penyetannya, tapi juga mengenal sosok di baliknya. Ternyata sosmed itu kalau kita lakukan dengan hal yang positif, berdampak sebegini buat saya. Bos, viral itu bisa datang dan pergi, tapi rasa yang tulus dan cerita yang nyata akan selalu bikin orang kembali. Kalau saya lihat-lihat sih kebanyakan dari keluarga yang datang ke sini. Keluarga, dan saya buat konten sharing tentang anak berkebutuhan khusus, dan banyak juga orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus mampir ke sini. Dari warung sederhana, kini ratusan kilo bahan habis setiap hari. Angka yang dulu mungkin gak pernah kebayang. Kalau weekend itu mungkin emang rame, bisa sampai 150 sampai 180 kilo beras. Kalau ayamnya kalau weekend itu bisa sampai 150-an kilo. Usaha ini juga jadi sumber hidup bagi banyak orang. Dari yang awalnya sendiri, kini sudah punya tim. Karyawannya ada 10. Dari semua perjalanan ini, satu yang paling terasa. Ketekunan dan ketulusan gak pernah mengkhianati hasil. Ini dia usahaku yang udah aku rintis dari nol, dari belum ada yang beli, belum ada yang ngerasain penyetan aku, sampai sekarang alhamdulillah udah serame ini. Buat teman-teman yang pengen memulai usaha di rumah, yang penting konsisten, sabar, jangan patah semangat, dibagiin ke orang-orang sekitar. Jangan lupa lewat sosial media juga, karena begitu sepengaruhnya sosial media itu. Pokoknya dilakuin aja, yang penting cuan, Bos.